Selamat malam semuanya, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Jadi hari ini kalau kalian lihat di frame, ini di setup yang kalian gak asing ya. Udah pasti biasanya bareng gue sama Faris gitu. Gue Faris Fedrian, tapi kali ini Faris Fedrian lagi cuti ya. Faris Fedrian lagi gak bisa dan akhirnya gue ditemanin sama Bagas nih. Tapi kali ini kita gak ngomongin game, kita gak ngomongin film, kita ngomongin konspirasi gitu. Lebih ke mitos atau fakta. Hari ini kita akan ngebahas tentang Atlantis gitu. Pokoknya ini Atlantis itu ada apa enggak, peradaban itu kayak gimana sih gitu. Emang udah banyak banget yang bahas ya. Kayak Nisijat sudah bahas, NLI udah bahas gitu. Tuh. Tapi menurut gua opini tengah malam kalau nggak bahas tuh nggak lengkap. Iya. Gitu karena kita punya teori sendiri gitu dan akan seru banget. Dan tentunya teori ini akan ada Atlantis itu adalah Sundaland sebenarnya. Oh, berarti di Indonesia berarti ya? Iya, Sundaland. Sundaland gitu. Mungkin itu yang terciptanya Sunda Empire Earth. Waduh. Jangan-jangan Sunda Empire adalah warga Atlantis. Nah, makanya itu. Jadi mungkin kita simak aja bareng-bareng. Jangan lupa pasang kacamata konspirasinya. Tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Oke, selamat malam semuanya. Apa kabar para pendengar? Semoga kalian masih dengerin Opini Tengah Malam ya. Sesuai janji Opini Tengah Malam di akhir Maret akan ada sesuatu yang spesial gitu. Kita akan punya banyak konten ya. Betul. Kita akan punya banyak host. Asik. Iya kan, gitu. Mungkin yang kita udah tahu adalah segmen gaming yang akan dipakai sama Bagas. Ya. Gitu. Jadi dan Anak magang udah punya segmen sendiri. udah langsung. punya segmen sendiri langsung. Gitu. Dapat equipment sendiri. Dapat equipment sendiri. Mantap ini loh. Opini Tengah Malam mantap ini. Pengen info aja gitu kalau Opini Tengah Malam tuh untuk Apa? Extended versionnya gitu. Kalau konspirasi baru tuh ada di Karya Karsa. Oh, oke. Gitu. Jadi kalian tuh bisa langsung denger aja, kalian bisa langsung nikmatinnya di Karya Karsa karena durasinya itu lebih dari durasi biasanya. Lebih lama, lebih lengkap. Kalian belum pernah lihat kan Fedrian ngomong kotor. Uncut version. Ya gitu aja. Jadi kita langsung masuk aja ke topiknya yaitu Atlantis. Gue pengen nanya ke lu guys, lu sebenarnya tuh percaya nggak sih sama Atlantis? Percaya sih kalau gue. Percaya itu peradaban atau kota yang hilang? Kota yang hilang. Kota bukan peradaban. Tapi kan kota ada penghuninya juga. Berarti ada peradaban di situ. Iya, gue paham. Tapi maksud gue peradaban itu lebih kayak ada teknologi. Oh, oke. Ya kan? Tapi kalau kota ya hanya kota. Nah, ini kan kita sering banget nih kita disebut-sebut tuh kalau Atlantis itu modern banget. Atlantis itu katanya teknologinya canggih banget. Betul. Sampai tiba-tiba hilang dan ya udah entah kemana. Nah, lu tuh percaya nggak sama Atlantis yang udah canggih banget? Yang katanya teknologinya tuh lebih advance daripada kita sekarang. Dia udah punya mobil terbang, let's say ya. Gue nggak tahu Oke, canggih banget. Oke, terus? Atau misalnya dia udah berkomunikasi tuh udah bener-bener lewat telepati atau gimana. Anjir, keren banget. Kan gitu kan kita sering dengar mitos ya kan. Mm-hmm. Apalagi ada kartun dari Disney juga, Atlantis gitu. Nah, lu percayanya tuh sama yang kayak gimana? Gak tahu ya. Mungkin gue karena udah kedoktrin kali ya dari kecil tuh gue nonton Atlantis yang Disney itu. Ya gue sekarang anggap Atlantis kayak gitu sebetulnya. Canggih ya. Canggihnya tapi dalam teknologi sama teknologi sih bener. Yang ada guardiannya gitu gede. Gue nggak tahu sih, ini menurut gue cuma dongeng. Kalau dari gue, gue dongeng tapi gue merasa ini tuh ada sesuatu hal yang sebenarnya entah Atlantis atau bukan, tapi ada kota yang hilang dan modern banget. Gitu. Dan ini akan nyambung banget sama konspirasi Anunnaki dan Agartha. Oh iya. Mungkin kalau Agartha lu tau nggak? Anunnaki gue taunya. Kalau Agartha itu adalah kehidupan di dalam bumi. Jadi bumi itu berongga. Jadi di dalam bumi itu ada udah kita pernah bahas di Opini Tengah Malam di episode 60-an berapa gitu, gue lupa. Itu jadi di dalam bumi itu berongga dan di dalam rongga itu ada kehidupan. Nanti gue punya faktanya. Gue punya fakta menariknya gitu. Dan yang kedua itu adalah Anunnaki. Nah, gitu. Anunnaki atau bisa kita bilang nih kalau kalian belum tahu, kita udah pernah bahas juga di Opini Tengah Malam episode 70 kalau seandainya manusia itu yang menciptakan adalah alien. Makhluk lain lah ya. Makhluk lain gitu. Iya. Yang pernah tinggal di bumi. Gitu. Itu kalian bisa dengerin sendiri karena kalau gue jelasin sini akan panjang banget. Jadi mungkin langsung aja gue masuk nih ya ke Atlantis.
itu sebenarnya itu dari mana sih? Oke. Gitu. Jadi Atlantis itu adalah sebuah pulau legendaris pertama kali yang disebutkan oleh Plato dalam bukunya Timaeus dan Critias. Ia mengatakan bahwa ada pulau yang sangat besar di seberang selat Mainstay and Hegelici. Jadi kerajaan Atlantis ini disebut sebagai kerajaan yang berjaya dan hampir sempurna, guys. Nah, kenapa demikian? Banyak orang yang menyebutkan bahwa Atlantis memiliki tanah yang subur, kekayaan alam yang melimpah, rakyatnya makmur, serta memiliki teknologi yang maju banget yang kayak tadi kita bilang. Iya. Nah, namun kabarnya ada bencana dahsyat yang akhirnya membuat Atlantis itu tenggelam dan hilang selamanya. Walaupun begitu, kisah tersebut belum terbukti kebenarannya. Ada beberapa hal yang dianggap sebagai bukti bahwa Atlantis pernah ada dan sebagian ilmuwan mempercayainya. Jadi sebenarnya ya Plato ngomong kayak gini gue juga bingung ya. Karena timeline-nya itu Plato itu hidup berapa ribu tahun setelah Atlantis. Gimana caranya Plato tahu? Nah, sih, itu jadi pertanyaan. Cuma Plato juga menemukan atau memberikan fakta lain yang tadi gue bilang, Agartha, ada kehidupan di rongga bumi. Itu Plato juga menyebutkan. Jadi si Plato ini filosof, guys. Dia tuh salah satu muridnya dia itu ada Aristoteles, sama siapa ya, pokoknya filosof terkenal juga. Socrates. Ini ya? Nggak tahu. Ya, kan gue hanya menyebutkan, siapa tahu. Pokoknya Plato itu salah satu filosof besar yang sampai membawa perubahan banget untuk sekarang ya, kehidupan kita sekarang juga gitu. Dan kita lanjut lagi nih. Jadi tadi kurang lebih Atlantis itu akhirnya hilang, entah kemana karena bencana besar. Gitu. Nah, teori-teori spekulasi Atlantis akhirnya muncul nih. Jadi teori Atlantis itu pertama kali dicetuskan oleh Plato yang tadi gue bilang ya, seorang filosof Yunani terkenal, dan karyanya kerap dijadikan rujukan dalam berbagai ilmu pengetahuan hingga saat ini. Ia mengisahkan pada suatu masa nih, ada sebuah negeri yang sangat makmur dan indah bernama Atlantis. Akan tetapi, para penduduk yang menghuni Atlantis memiliki sifat yang congkak. Jadi atau dia sombong. Gitu. Dia merasa paling atas rasnya. Dia merasa paling maju. Dia merasa paling maju dan lain sebagainya. Hal ini membuat para dewa murka dan kemudian terjadilah banjir dan gempa yang hebat menenggelamkan Atlantis beserta seluruh penghuninya. Nah, ini tuh mirip banget sama kisah Nuh. Iya. Benar nggak sih? Iya, tapi kalau Nuh bukan banjir dong. Banjirnya cuma nggak sesingkat Atlantis kayaknya deh. Banjirnya kan dia berapa hari ya, berapa minggu? Iya, tapi kan kita nggak dikasih tahu ini berapa hari berapa minggu kan? Iya betul. Karena gini, gue denger dari MLI ya, si Coki ngomong gini, hampir semua agama itu menceritakan kisah Nuh dengan berbagai versi, tapi garis besarnya itu sama. Contoh, gue di Katolik gue ada Nabi Nuh, kejadian yang air bah. Iya. Di Islam ada kan? Ada. Dan di Plato pun ngomong di sini ada juga. Jadi tuh setiap masa tuh model kayak yang tadi ini, Atlantis ini, jatuhnya musibah yang banjir ini adalah meriset ulang peradaban. Jadi berarti zaman dulu udah canggih, terus banjir itu kita akhirnya balik ke mungkin tahap menengahnya. Iya. Kemajuan kali ya. Nah, karena logikanya gini guys, gue nggak tahu ya. Menurut gue nih, gue sempat pernah bahas sama Faris Movedian tuh di mana namanya, piramida Mesir yang ada di Indonesia. Gue lupa nama piramidanya apa. Jadi menurut gue peradaban itu naik turun. Menurut gue. Jadi contoh gini, kita pasti bingung gimana cara orang bangun Borobudur. Betul. Iya kan? Sekali. Iya kan? Iya. Zaman dulu menurut gue teknologinya udah advance berarti. Iya, makanya bisa bikin candi gitu ya. Iya, gue nggak tahu kenapa tiba-tiba caranya tuh hilang, ibaratnya musnah, nggak ada yang tahu cara buatnya, dan mulai lagi peradaban mulai lagi dari awal. Kayak kita sampai sekarang kaget gimana piramida Mesir bisa tercipta, gimana candi Borobudur bisa dibuat, ya kan? Gimana artefak-artefak ini bisa ada gitu. Malah di artefak-artefak Mesir itu suka ada gambar, disebutnya sih kalau kata orang ilmuwan yang nggak percaya konspirasi itu metafora. Gambar helikopter, yang lebih besar dan lain sebagainya. Itu dari mana? Apakah hayalan? Masa mereka bisa ada hayalan helikopter seperti apa gitu kan? Aneh kan? Nah, makanya menurut gue adalah ini adalah banjir Nuh. Gue bilang sebut banjir Nuh ini meriset. Iya. Meriset peradaban ya. Tapi sorry gue potong. Nggak menutup kemungkinan juga sih sebenarnya. Kenapa? Kalau kehidupan ini kayak siklus gitu. Kita udah maju, terus tiba-tiba kita downfall lagi, terus kita naik lagi, kita bakal downfall lagi. Iya. Soalnya karena nggak tahu ya, no offense nih sebenarnya nih ya, hanya pengamatan gue doang. Yang gue lihat
semakin semakin kesini tuh orang-orang, sorry, no offense, semakin kecil badannya, semakin pendek ketimbang orang-orang dulu. Iya. Nah itu juga ada hubungannya sama Anunnaki anjir. Nah, Ya kan? Iya, aduh gue susah. Gue one day pasti gue pengen banget nge-remake konten Anunnaki dengan format yang sekarang gitu. iya. Tapi nantilah. Nah itu bisa kita bahas tuh kenapa orang badannya makin kecil sampai sekarang kan. Iya. Gitu. Malah Ucok Babu udah duluan. Mulai lagi. Kemarin udah kepleset kemarin. Nggak, maksudnya kan bercanda dikit. Nggak apa-apa kalau itu nggak. Oke. Nah, balik lagi ke Atlantis tadi ya. Oke. Nah, ini gue pengen sedikit aja ngambil kutipan dari MRI dan sebenarnya jadi pertanyaan juga. Betul. Gitu sebelum masuk ke Atlantis lagi. Banjir Nuh, ya kan, yang memusnahkan peradaban dan mungkin di sini ada cerita yang memusnahkan Atlantis. Di situ kan ada bahteranya. Mungkin kita akan bahas satu episode tentang bahtera Nuh juga yang udah pernah ditemukan. Gede banget kan? Iya. Dia tuh cuma menyelamatkan hewan-hewan. Ya kan? Tapi logikanya gimana cara dia memasukkan semua hewan spesies masuk dalam satu bahtera? Tahu nggak konspirasinya apa? Konspirasinya itu adalah mereka itu hanya memasukkan DNA dari setiap hewan. Jadi menggunakan kapal alien gitu. Jadi di sana teknologinya udah advance gitu, yang dia mengambilnya cuma DNA. DNA setiap hewan. Makanya muat gitu. Ini gue bukan yang menyeleweng dari ini ya. Kalau kita ibaratnya kan kita bahas konspirasi, coba kita tutup dulu semua ini ya. Iya, kita pasang kacamata konspirasi. Iya, kita pasang kacamata konspirasinya. Cuma kalau teori gitu ya. Iya. DNA katanya gitu ya. Gua nggak tahu gimana ininya juga. Dan by the way, di Anunnaki pun juga ada yang memusnahkan bangsa yang lewat air. Bahkan juga. Wah, itu keren banget. Maksud gua mind blowing banget dan sebagainya. Oke, lanjut lagi nih ya. Jadi peristiwa banjir bandang tersebut tuh diceritakan oleh Plato adalah hal yang benar terjadi. Emang benar terjadi. Banyak ahli percaya bahwa ribuan tahun yang lalu pernah terjadi bencana alam banjir yang sangat besar dan menyebabkan hancurnya sebagian permukaan bumi dan membuat para penduduk pergi meninggalkan peradaban tersebut. Mengenai penyebab banjir besar yang terjadi, sebagian sumber menyebabkan banjir tersebut adalah disebabkan oleh mencairnya es dari kutub dalam volume yang besar, tsunami hingga hujan meteor. Katanya jadi bencana besar banget yang menurut gue ini meriset banget nih. Meriset banget peradaban gitu. Akhirnya sejumlah peneliti nih juga menyimpulkan bahwa Plato sebenarnya menceritakan tentang Minoan. Lo tau Minoan ya? Minoan itu adalah peradaban yang di sebuah, gue lupa ya tepatnya di mana, cuma katanya itu adalah awal mula rantai peradaban di Eropa. Yang gue ingat adalah Minoan itu dia tuh tinggal di deket gunung apa. Gunung itu aktif banget sampai akhirnya gunungnya meletus, mengakibatkan ledakan yang gila banget sepanjang sejarah dunia. Gue lupa tahun berapa sebelum Masehi, dan akhirnya menenggelamkan peradaban itu. Ceritanya mirip banget kayak gitu. Nah, ada yang bilang ilmuwan-ilmuwan ini nggak percaya sama teorinya Plato karena dia pikir Plato itu menceritakan tentang kasus Minoan ini. Cuma dia karang-karang aja jadi sebuah Atlantis. Namanya juga filsuf ya? Gue nggak tahu sih ya. Tapi kalau kayak gitu bohong namanya dong. Ya nggak menutup kemungkinan juga sih sebenarnya. Kayak gitu. Jadi letusan gunung berapi di Santorini ribuan tahun sebelum Masehi. Jadi nama ledakannya itu ada di Santorini. Nah, Plato disebut-sebut menceritakan tentang Minoan dengan memodifikasi dan dilebih-lebihkan, kemudian menyebut kisah ini sebagai Atlantis. Selain Minoan, muncul berbagai dugaan mengenai negeri yang menjadi inspirasi Plato hingga tercetusnya kisah Atlantis ini. Berbagai tempat yang disebutkan sebagai kota Atlantis dimaksudkan Plato, di antara lainnya Laut Hitam, Bahama, hingga Indonesia. Di Indonesia juga di situ. Bahama tuh salah satu tempat yang keren banget juga sih. Cuma nggak tahu itu benar apa enggak. Jadi guys, menurut lu gimana guys? Apakah menurut lu Plato ini hanya berhayal dengan otaknya dia aja? Enggak sih. Atau emang dia menurut lu tuh ada faktanya? Karena beberapa teorinya dia tentang peradaban tuh suka bener, ada. Cuma kali ini Atlantis nih jadi konspirasi banget. Emang gue pada awalnya seperti yang tadi udah gue bilang, gue nggak percaya sih, terus kayak ya percaya deh, taruhlah percaya gitu. Taruh percaya, santai aja bos. Oke. Gue kemarin pernah sempet nonton juga di Nat Geo. Gue juga nonton. Oh iya. Yang ini bukan sih yang nyurutin laut? Iya, nyurutin laut pakai alat gitu ya. Iya. Simulasi gitu. Nah iya, di situ kan dia ada kayak semacam susunan batu, tapi bentuknya itu tuh yang kalau dibentuk oleh alam itu agak
kecil kemungkinannya. Iya. Terbentuk secara alami kecil kemungkinannya. Masih ada campur tangan manusia. Iya, betul. Tapi juga nggak masuk akal kalau manusia bisa buat kayak gitu di era itu, ya kan? Iya. Karena itu sumber batunya gede banget. Dan itu, ini gue lupa tempatnya di mana, di Jepang. Di Jepang. Namanya Yonogani apa? Lupa gue. Aduh, gue lupa aja. Ada itu deh. Coba lu sambil browsing deh, gue ceritain. Jadi ya, itu batunya itu batu satuan yang diukir. Ada tangganya, ada tempat kolam renangnya, itu setahu gue ya. Iya. Nah, terus nggak mungkin nih katanya ini tuh dibuat sama tangan manusia karena satu batu utuh, kecuali misalnya kayak Borobudur. Kalau Borobudur itu batu tempelan, orang ngangkat nempel susun ya. Nah gitu. Jadi ini di Jepang Atlantisnya gitu. Mungkin Atlantis Wibu soalnya Yonaguni namanya. Yonaguni ya. Yonaguni ya, itu salah satu yang nonton di Net Geo ya. Iya. Dan mungkin nih guys, ada teori lain guys, mungkin kita percepat aja lah, kapan-kapan kita bahas lebih detail gitu ya. Nah, apalagi itu nih Atlantis di Antartika bro. Nah, ini paling menarik menurut gue. Betul. Sangat paling menarik banget. Jadi nih, mungkin lu bacain deh Atlantis. Oke. Bro. Atlantis di Antartika. Beberapa teori konspirasi mengklaim bahwa Atlantis berada di bawah Antartika. Nah, di bawah Antartika. Oke. Ini udah. Menariknya, ide itu muncul pada tahun 1950-an setelah Profesor Charles Hapgood, seorang sejarawan, menganggap bahwa Antartika adalah rumah bagi beberapa peradaban kuno yang belum ditemukan. Keyakinan Hapgood bergantung pada teori bahwa Antartika tidak tertutup es pada 11.600 tahun yang lalu. Ahli teori konspirasi lain menyatakan penilaian Hapgood sudah tepat, namun mereka menambahkan bahwa peradaban itu sebenarnya adalah kerajaan Atlantis yang tetap tertutup es hingga hari ini. Pada tahun 1955, Graham Hancock 1995, sorry salah baca. Graham Hancock menegaskan dalam studinya Fingerprints of the Gods bahwa suku di Atlantis telah bermigrasi dari Antartika untuk menemukan kerajaan Aztec, Maya, dan Mesir. Ini yang banget pengen gue bahas. Apa tuh? Lu mau bahas apa dulu tuh? Peradaban-peradabannya ya, yang dia sebut entah suku Maya, Mesir, dan lain sebagainya, itu kita harus akuin mereka mungkin bisa kita bilang suku yang masih primitif banget, tapi pengetahuannya udah gila banget. Nah, kita juga bingung kan, maksudnya gimana bisa kayak suku Maya gini bisa modern gitu kan. Iya. Teknologi dan lain sebagainya nemuin banyak banget. Walaupun sempat ngeramal salah ya. Iya. 2012. Katanya kebalik juga. 2021 katanya. Lah. Ya bener aja, Bos. Salah ngitung. Ya maksudnya jauh banget kalau salah gitu, salah nulis iya. Typo gitu. Kata tadi gue 1955 jadi. Ya itu lu mah blow on. Bukan gitu loh. Nah, mungkin ini guys, teori-teori yang menarik nih akan gue sambungin ke Agartha ya. Jadi katanya tuh di Antartika itu menyimpan banyak misteri. Untuk kaum flat earth. Oke. Iya kan? Mereka percaya nggak ada namanya Antartika karena semua tuh kita tuh dikelilingin sama dinding es. Yang which is itu Antartika kita sebut ya. Iya. Dan Antartika itu nggak boleh dilewatin sama manusia biasa kayak kita. Betul. Cuma punya beberapa milik negara bagian. Ya kan? Dengan alasan, padahal itu nggak berbahaya di sana ya. Dengan alasan ya keamanan sih. Maksudnya takutnya ada orang hilang dan lain sebagainya. Tapi di sana nggak ada sumber daya apa-apa kan. Kenapa dijagain dengan militer yang begitu besar? Betul. Oke. Jadi katanya di Antartika itu pernah dari Google. Di Google Maps gitu di atas katanya di isu-isunya tuh Google Maps itu kayak bukan mencuri ya, membohongi, menyembunyikan sesuatu gitu ya. Menyembunyikan sesuatu. Katanya jadi itu di Google Maps itu bisa kelihatan kalau seandainya di Antartika itu ada rongga besar yang isunya Nazi pernah menemukan dan kesana ada peradaban baru di sana. Anjir, merinding gua. Gitu. Jadi Nazi pas zaman perang pertama, Hitler itu nyuruh Nazi ekspor Antartika. Ada beberapa prajurit Nazi yang ke sana. Gue pernah bahas ini di Agartha, kalian cari aja. Gue pernah share juga di Instagram Opini Tengah Malam suratnya. Prajurit Nazi ekspor Antartika ke sana. Terus dia tuh ke dalam rongganya. Di sana mereka menemukan peradaban yang lebih maju. Manusianya juga lebih maju juga. Berarti manusia di sana. Dan manusia lebih ini juga guys. Misalnya nih katanya kan dia bilang tubuhnya mereka lebih tinggi. Oke. Dibanding tubuh kita. Karena dia bilang tubuh kita makin kecil karena perbuatan kita yang suka ngebunuh, jahat dan lain sebagainya itu makin lama makin kecil.
karena perbuatan dosa. Apa yang tadi gue bilang itu? Ya kan? Iya. Nah, itu di Agartha tapi ini bukan Iya. Atlantis. Mungkin bisa gue sebut kurang lebih Agartha itu Atlantis ya. Iya. Gitu nah. Jadi tuh di sana katanya juga akhirnya prajurit 2 Nazi itu nggak pernah balik. Dia ngirimin surat. Dia ngirim surat ke atasannya para Nazi, dia bilang, gue di sini udah enak, gue udah selamat ibaratnya, gue udah nyaman dan gue nggak mau balik lagi karena di sini lebih nyaman dibanding di luar. Gitu. Ini juga menguatkan sama apa ya namanya, statement Admiral Byrd. Kalau lo tahu, para flat earth pasti tahu banget yang namanya Admiral Byrd. Admiral Byrd gitu. Dia adalah suatu admiral besar Amerika yang mendapatkan penghargaan tertinggi Amerika Serikat karena jasanya. Dia pernah eksplor Antartika menggunakan pesawat sendiri, gitu, sama timnya lah. Ketika dia eksplor Antartika, dia ngelewatin dinding besar Antartika, dia melihat di sana ada sumber daya alam yang gila banget. Tahu gue. Ada kehidupan yang gila banget di sana tuh, nggak ada esnya, gitu, nggak ada esnya sama sekali. Dan akhirnya dia balik bilang ke timnya atau komandannya lah gitu, bahwa kita harus mempersiapkan untuk serangan di Antartika. Di Antartika ada apa? Di kehidupan juga nggak mungkin ada. Yang logikanya akhirnya mereka bawa pasukan, tank, alat perang dan lain sebagainya ke Antartika. Karena di sana tuh kayaknya nggak ada apa-apa. Iya. Itu yang sampai sekarang kita nggak tahu kan. Untuk apa mereka membawa pasukan ke Antartika yang nggak ada apa-apanya? Iya, apakah itu Atlantis? Itu nggak tahu gua. Betul. Ya kan, itu yang menjadi pertanyaan, itu apa Atlantis apa enggak? Kalaupun bukan Atlantis juga pasti kan menarik tetap aja. Yes, betul banget. Jadi di Antartika tuh teorinya kayak gitu. Nah, gua nggak tahu percaya apa enggak, tapi ini menjadi misteri yang gila banget. Menurut lu gimana? Menarik banget, parah. Hah? Parah. Karena by the way ya, gue pengen banget kalian dengerin ini, abis itu dengerin Agartha. Karena Agartha, lu tau nggak? Gue pernah bahas ini di Vice.com. Dia pernah interview salah satu kayak dukun di sana untuk berkomunikasi sama orang Agartha. Jadi orang Agartha berkomunikasinya tuh lewat apa? Telepati. Dia bisa melihat kehidupan di seluruh bumi dan lain sebagainya. Anjir, keren banget. Itu Vice, lo mungkin bisa dengerin ya di episode Agartha. Gue malas jelasin lagi karena gue udah pernah bahas. Oke, ntar gue dengerin aja deh. Gue anak magang tapi nggak tahu apa-apa nih. Gila, itu keren banget. Pakai telepati cuy. Iya. Pakai telepati. Sebelum kita masuk ke klimaksnya nih, yang Indonesia nih ya, gue pengen kasih tahu nih bukti-bukti kalau Atlantis itu ada. Ini dari IDN Times, guys. Jadi Torini itu disebut sebagai wilayah Atlantis. Jadi kayak yang tadi gue pernah bilang, salah satu teori paling logis tentang Atlantis menyebutkan bahwa ia terletak di pulau Yunani kuno, Terra. Daerah tersebut saat ini menjadi Santorini. Sekitar 3.600 tahun yang lalu, terjadi letusan gunung berapi besar yang menghilangkan sebagian wilayah. Ahli geologi mengatakan bahwa topografi Santorini sesuai dengan Santorini sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Plato, katanya gitu. Nah, by the way nih ya, katanya si Coki juga pernah ngomong di MNI juga, ini masuk akal sih, make sense banget ya. Kalau dipikir-pikir, umur bumi kita tuh bukan 2021. Lebih tua lagi. Karena kita acuannya itu kan Roma. Kalau dari gue tuh Roma. Makanya kalender Masehi itu soalnya. Iya, kalender Masehi. Jadi kita kalau di gue ada before Christ, after Christ. Iya, betul. Ya kan? Nah, tapi sedangkan kalau di kalender Cina itu lebih tua lagi ya. Iya. Di kalender lain lebih tua lagi. Jadi nggak ada yang tahu sebenarnya umur bumi itu kayak gimana. Ya kan? Jadi ini yang menurut gue membuktikan juga kalau peradaban itu sebenarnya udah berapa kali regenerasi menurut gue, guys. Betul. Kalau dipikir-pikir, ini balik lagi sedikit nyambung Atlantis dan Anunnaki. Mungkin Atlantis itu adalah acuannya Anunnaki kalau teori gue ya. Yeah. Gini nih, jadi lu pernah kebayang nggak? Di Antartika tuh pernah ditemuin piramid. Ada piramid di Antartika, tapi orang nyebutnya itu adalah gunung es dan lain sebagainya. Tapi benar-benar mirip piramid. Di Mesir ada piramid, segitiga. Iya. Di mana lagi tuh ada piramid tuh nggak cuma di Mesir ya. Iya. Bentuknya segitiga dan lain sebagainya. Tapi kalau lu pikir-pikir, setiap peradaban yang bentuknya ada kayak piramidnya selalu bentuknya segitiga. Borobudur, kalau lu lihat dari atas bentuknya itu hampir mirip banget segitiga, cuma bedanya dia ada pundak dan lain sebagainya. Iya sih, betul. Iya. Ada yang bilang itu adalah arsitekturnya sebenarnya satu. Anunnaki. Iya, tapi dia tuh kayak ya udah nyebarin gitu loh. Arsitekturnya tuh dia. Anjir. Iya. Walaupun sebenarnya ya, kalau kalian lihat di YouTube cara ngebuat gimana sih cara bangun piramida Mesir, mereka ada caranya. Cara jadulnya ribet banget ya, seribet itu. Jadi cara dia mengangkat batu yang gede itu yang nggak mungkin diangkat pakai tangan, dan di sana belum ada teknologi alat berat, mereka menggunakan air.
Mm-mm. Jadi air dipenuhin mau nggak mau batunya ngangkat kan. Iya. Sampai dia naruh di sana. Ribet banget tapi bisa. Itu ada ilustrasinya gimana cara bangun piramida. Kayak gitu ya. Ini adalah dua penelitian yang berbeda kan. Ada yang kita mikir kalau berarti di Borobudur pakai goib ibaratnya. Tapi nah itu Ya kan? gue ada sedikit teori nih. Apa? Agak nyerempet sih itu. Iya. Candi apa sih itu yang dibikin sama Ken Arok itu? Yang dibikin semalam pakai jin. Iya. Nah, bisa jadi itu bukan jin. Itu adalah Anunnaki. Gagal. Betul tidak? Kalau di Indonesia gue lebih percaya jin sih. Kenapa tuh, Bang? Anunnaki. Tapi iya sih emang si dinamisme Indonesia kental sekali Bung nampaknya di sini. Bisa jadi. Maksud gue kayak gitu. Sebenarnya kita punya banyak banget teori gimana. Ada yang bilang jin dan lain sebagainya. Cuma sebenarnya kalau dari sains tuh ada selalu pembuktiannya. Betul. Kayak gitu. Nah lanjut lagi ya. Balik lagi ke Atlantis tuh yang lebih advance banget gitu. Jadi ditemukannya teknologi yang namanya Antikythera. Antikythera ini adalah alat misterius yang ditemukan di dalam kapal karang yang berusia 1000 tahun. 1000 tahun sebelum Masehi kapal Legas. Mesin ini disebut sebagai komputer pertama pada zaman astronomi. Jadi masyarakat zaman dulu dianggap belum pernah atau belum mampu menciptakan teknologi secanggih itu. Oleh karena itu, sebagian orang percaya Antikythera ini berasal dari Atlantis. Lu bayangin kapal 1000 tahun sebelum Masehi ada alat mesin ya, bisa disebut kayak mesin gitu untuk jatuhnya kalau menurut gue yang gue tangkap itu jam atau kompas arah angin gitu, gue lupa. Tapi mesin. Oke. Bisa kebayang nggak maksud gue? Lu nggak kebayang gue. keren banget kan maksud gue. Iya. Ini adalah hal penemuan-penemuan yang kayak gini tuh yang menurut gue gila banget. Apakah peradaban ini disebut Atlantis yang benar ada atau enggak? Gitu. Nah lanjut lagi nih ya. Penemuan logam mitologi dalam bangkai kapal sama nih ya. Dalam Critias, Plato menyebutkan bahwa Atlantis adalah kota yang berkilau dengan lampu orichalcum logam mulia. Jadi pada tahun 2015, arkeolog menemukan 39 orichalcum di bangkai kapal yang berasal dari abad ke-6 sebelum Masehi. Penemuan tersebut dianggap unik karena ini pertama kalinya logam tersebut ditemukan. Belum ada logam berbentuk kayak lu pakaian perang. Iya. Tapi ini sebelum Masehi 6 itu udah ada. Disebutnya itu adalah barang peninggalan Atlantis yang jagain Atlantis. Dan ini masuk akal penemuan dari artefak gitu, orang menggunakan perisai itu. Nah, itu yang menurut gue menjadi menjanggal aja. Selanjutnya nih, akhirnya kita masuk aja deh langsung ke Atlantis yang ada di Indonesia, Bro. Nah, ini nih kalau ada bawa Indonesia ya tuh orang pada kayak gitu. Nih, jadi Atlantis yang ada di Indonesia ini ilmuwan asal Brazil bernama Arcio Nunes dos Santos. Atlantis, the lost continent finally found. The definitive location of Plato lost civilization. Iya. Oke. Yang ia tulis selama 30 tahun. Dia membandingkan beberapa negara dengan ciri benua Atlantis. Mulai dari luas wilayah, cuaca kekayaan alam, gunung berapi, dan cara bercocok tanam. Jadi Santos itu akhirnya menyimpulkan jika Indonesia adalah benua Atlantis. Dan Pulau Natuna Riau adalah bukti nyata paling konkret. Nah, namun banyak peneliti yang belum setuju akan hal ini karena jika benar Atlantis adalah Indonesia akan mengubah catatan sejarah mengenai penemu peradaban. Nah, itu akan berubah lagi pasti. Gitu. Jadi Dos Santos ini Atlantis berada di sekitar Sundaland. Sundaland juga menarik banget. Jadi Sundaland itu adalah dulunya nyatu, guys. Iya. Malaysia dan lain sebagainya. Cuma karena bencana ya. Ada tuh lagi rame kemarin di Twitter. Orang nge-share foto itu masih nyambung gitu. ASEAN. Ini makanya itu bagian part of Sundaland. Sebenarnya cuma akhirnya tenggelam lah, musnah lah, hilang lah gitu. Nah ini akhirnya sebenarnya yang pengen menarik banget gue bahas. Atlantis itu apakah ada di Indonesia atau Sundaland itu adalah Atlantis. Yes. Sunda Empire Earth saat itu. Gue bingung orang tuh mikir apa sih buat Sunda Empire Earth. Ya Atlantis dia. Aingnya. Atlantis itu jangan bahasa Atlantis cuy, bahasa Sunda. Aing ya. Iya aing gitu kan. Wah jadi dia. Aing teh macan anjing. Oke, lanjut lagi nih ya. Ini gue bacain aja nih. Ada dari inetdetik.com 7 mitos versus fakta Sundaland dan Atlantis. Oke. Langsung aja nih ya. Jadi benua Sundaland yang tenggelam di Indonesia dikaitkan dengan legenda Atlantis. Inilah perbandingan mitos dan faktanya. Jadi Sundaland adalah wujud Indonesia di zaman es pada periode glasial terakhir 18.000 tahun silam. Saat itu laut surut 120 meter.
Akibat Sumatera, Malaysia, Jawa, Kalimantan, sampai Bali terhubung menjadi benua yang luas. Enak banget nih bangun jalan tol, gila. Iya. Nah, sudah banyak peneliti tentang benua Sundaland yang dilakukan ilmuwan Indonesia bahkan dunia. Baik soal geologi, paleontologi, arkeologi, dan lain sebagainya. Mereka bicara mulai dari kondisi alam, flora, fauna, dan manusianya. Nah, sementara itu Atlantis ada legenda sejak zaman Yunani kuno tentang sebuah benua yang tenggelam di masa silam. Atlantis melahirkan banyak buku yang banyak juga film fantasi juga. Sejak beberapa tahun terakhir Atlantis dikaitkan dengan benua Sundaland. Jadi ini langsung aja gue sebutin. Berikut adalah 7 mitos versus fakta Sundaland dan Atlantis. Oke. Benua yang tenggelam. Mitosnya nih ya. Benua Atlantis dalam legenda yang ditulis Plato pada zaman Yunani kuno disebutkan tenggelam dalam sehari semalam karena bencana alam gempa bumi dan banjir besar. Reruntuhan kota disebutkan ada di dasar laut. Mitosnya. Iya. Faktanya, menurut ahli paleontologi dari ITB nih, Profesor Yahdi Zain, benua Sundaland tenggelam secara perlahan di era Las Glacial period 18 tahun silam. 18.000 tahun silam. Sampai masuk ke masa Holocene 12.000 tahun silam. Menurut Yahdi, es di kutub utara dan selatan mencair karena pemanasan global. Akibatnya air laut naik dengan kecepatan 20 mm per tahun selama 6.000 tahun. Jadi kesimpulannya tidak cocok. Benua Sundaland tenggelam perlahan, bukan sehari semalam. Tunggu. Karena pemanasan global. Iya. Pemanasan global itu penyebab utamanya apa sih? Di zaman dulu. Iya. Nggak tahu gue. Kalau di zaman sekarang kan motor. Ya, maksudnya polusi. Yang di sana udah punya teknologi yang advance, yang lebih menghasilkan bumi. Oh iya, ya, bisa jadi tuh. Ya kan? Itu menarik tuh. Banyak banget nih, lost teknologi itu bisa jadi pembahasan yang menarik banget. Peradaban 11.600 tahun silam. Baca gas. Mitos. Menurut Plato, benua Atlantis ada sekitar 11.600 tahun sebelum hari ini. Ini kapan bikinnya? Fakta. Menurut Yahudi. Yahdi. Yahudi. Maaf, Prof. Faktanya, menurut Yahdi, benua Sundaland sudah tenggelam sepenuhnya pada 12.000 tahun silam. Ini adalah akibat dari pemanasan global sejak 18.000 tahun lalu dalam masa Last Glacial Period. Kesimpulan, tidak cocok. Benua Sundaland sudah tenggelam pada periode masa Atlantis yang disebut oleh Plato. Iya, jadi nggak cocok nih. Sundaland itu bukan Atlantis. Udah 2 fakta dan mitos yang kita samakan ya, tidak cocok. Mantap Profesor Yahdi. Gue bacain iklim di Atlantis nih ya. Mitosnya, menurut Plato, Atlantis punya 2 musim. Yaitu curah hujan tinggi. Mana nih punya 2 musim? Cuma ada 1. Curah hujan tinggi doang. Titik itu. Iya, curah hujan dan panas mungkin ya. Iya mungkin. Faktanya Sundaland itu adalah wilayah khatulistiwa di zaman es. Suhunya itu dingin 5-10 derajat Celcius. Sementara rata-rata dunia itu min 8 derajat Celcius. Gila. Anjir. Zaman es ya Sundaland itu. Iya. Gila ini, sumpah dingin banget cuy. Kesimpulannya cocok. Oh. Iya. Oke. Lanjut guys. Gue ya. Wilayah Atlantis. Mitos. Atlantis disebutkan seluas Asia Minor digabungkan dengan Libya. Atlantis juga berhubungan dengan pulau-pulau lain. Faktanya, Sundaland adalah wilayah meliputi Sumatera, Semenanjung Malaysia, Kalimantan, dan Jawa yang dihubungkan dengan daratan. Sulawesi dan Maluku tetap menjadi kepulauan karena memiliki laut dalam. Sementara Papua dan Australia menjadi satu benua bernama Sahul. Kesimpulannya cocok. Jadi Atlantis itu ada sebuah benua yang gabungan dari beberapa negara dan Sundaland juga begitu. Iya betul. Dan ini cocok bos. Berarti gede banget dong Atlantis. Iya. Sebanyak pulau itu dan ada beberapa negara yang digabung jadi satu. Oh mungkin gini kali ya sistem Atlantis ya, kayak kota aja sih guys. Jakarta lebih modern dibanding kota-kota lainnya. Mungkin. Ada kecamatan itu, kecamatan Atlantis. Blok B, kode pos. Nih, tadi lu udah bacain wilayah Atlantis ya. Oke. Nah, sekarang lanjut lagi adalah bentang alam rata-rata dikelilingin gunung. Ini gue juga baru baca ya by the way. Pertama kali kita baca bareng-bareng. Jadi mitosnya Atlantis disebutkan memiliki bentang alam yang
serta dikelilingi gunung. Ada banyak pohon, buah-buahan, dan aneka pohon penghasil kayu. Oke. Sundaland faktanya menurut sejumlah penelitian yang dipublikasikan jurnal Nature adalah padang savana. Dataran yang lebih tinggi adalah hutan. Sisi selatan Sundaland adalah jejeran gunung berapi yang sekarang menjadi Sumatera dan Jawa. Cocok juga kesimpulannya. Gue mulai ngerasa nih ada sedikit kemiripan atau mungkin Sundaland ini menjadi legenda atau terciptanya legenda Atlantis. Mungkin saat itu orang di Indonesia sendiri ya, mungkin Sundaland kan jatuhnya orang kita ya. Iya. Orang kita ini nggak terlalu memperhatikan sejarah gitu sampai akhirnya yang dinotis adalah orang luar dari Eropa sana. Sejarah ini. Itu juga ada konspirasi juga cuy. Apa? Yang apa? Katanya itu kita selama ini dibohongin sama sejarah-sejarah yang udah ada. Ya kan? Dibohongin buku sejarah. Waktu itu gue denger di mana? Waktu itu lupa deh gue. Ya sistemnya kayak kalau kata Hitler, pemenang perang yang menulis sejarah, mungkin bisa juga dibilang penguasa juga yang menulis sejarah. Iya. Ya, iya, kan? Iya kayak gitu. Kita hanya belajar dari yang apa saja. Iya. Amin benar yang diajarinnya, kalau salah juga ya udah. Kita nggak tahu. Jadi kita menganggapnya benar. Iya. Lanjut gas nih. Gue deh punya gajah. Atlantis disebutkan memiliki gajah katanya. Ya semua negara juga punya gajah, bos. Faktanya menurut Yahdi Zaim, benua Sundaland memiliki leluhur gajah yaitu Stegodon dan Elepas. Cocok. Ya ini gue tahu, Profesor Yahdi. Saya tahu. Kalau masalah gajah kayaknya sepertinya tidak perlu dimasukkan ini. Tapi Amerika punya gajah anjir. Iya maksud gue kan, tapi hampir semua punya gajah, gas. Rata-rata Asia. Ya tapi kenapa harus gajah? Oh mungkin menunjukkan di Asia. Iya. Afrika juga gajahnya bisa main bola, bos. Bisa ngeramal Piala Dunia lagi. Bisa, bukan itu gurita Paul lagi. Paul itu. Ada yang gajah anjir beda-beda. Suka-suka dia aja itu. Nah itu dari Agartha tuh biasanya. Gajahnya. Enggak, kalau gajah tuh kayaknya menurut gue nggak bisa nih, nggak valid. Iya. Kalau menurut gue, gitu. Lanjut gas terakhir. Nah ini gue suka. Ngasih yang panjang ke gue. Dari tadi kan gue udah baca gue. Oke, siap. Anak magang gini emang. Peradaban tinggi. Oke, menarik nih. Mitos, Atlantis disebutkan memiliki peradaban tinggi. Mereka disebutkan sudah bertani karena tanahnya subur. Beternak sudah bisa mengolah atau mengawetkan makanan. Bangsa Atlantis juga mengenal logam seperti emas, perak, timah, perunggu, dan mineral orikalkum. Mereka juga sudah bisa membangun irigasi dan punya kuil dan piramid. Nah, piramid lagi di sini disebutkan. Lagi. Faktanya, menurut Yahdi Zaim, pada masa Sundaland baru ada manusia purba dari Meganthropus paleojavanicus, Homo erectus, Homo floresiensis, sampai Homo wajakensis. Peradaban mereka baru sebatas berburu, punya alat-alat batu, mengenal api, berkeluarga, dan mengenal lukisan gua. Oh, berarti masih jadul banget ya mereka ya. Iya. 10.000 tahun lalu Homo sapiens itu sudah cerdas, kenal api, komunitas, keluarga, dan sudah bikin pakaian untuk melindungi diri dari panas dan hujan, kata Yahdi. Kesimpulannya, tidak cocok. Belum ada bukti ilmiah kalau masyarakat di Sundaland mencapai peradaban setinggi dalam legenda Atlantis. Gimana? Kita let's discuss lah. Kita udah habis materinya, Sundaland juga udah kita bahas. Sekarang kita discuss nih. Diskusi terakhir lah, ya kan? Iya, boleh. Oke. Gimana menurut lu, guys? Gue pengen nanya 3 pertanyaan deh. Dua. Lu percaya dari semua fakta ini, lu percaya Atlantis ada atau enggak? Gue percaya Atlantis itu bisa jadi ada. Tapi kalau untuk Atlantis di Sundaland, itu gue kurang percaya. Karena itu tadi udah ditulisin sama Profesor Yahdi ya. Iya, kita di sini tuh adanya Meganthropus, Pithecanthropus, sama Homo sapiens. Which is itu macam manusia purba yang bego lah. Masih ya gitulah, masih terbelakang lah. Kayak gitu. Mungkin kalau yang di Santorini atau yang di Yunani, sama sih Santorini Yunani? Ya, sama. Sama ya? Daerah situ. Ya, mungkin gue bisa percaya kalau itu. Ini menarik sih. Kalau gue percaya Atlantis itu sama yang di Antartika gue itu nanti mau gue tanya. Oke. Gue percaya Atlantis itu kayaknya ada. Entah itu bukan Atlantisnya, tapi kota peradaban yang hilang pernah eksis banget. Contoh ya, aduh gue lupa lagi. Suku Anunnaki apa namanya? Sukunya bukan Maya, Sumaria.
Sumeria. Mm-mm. Sumeria itu adalah peradaban paling tua, guys. Sampai sekarang peradabannya itu udah nggak ada. Peradabannya itu musnah. Cuma sisa puing-puingnya. Bahasanya pun musnah. Jadi katanya Anunnaki pertama kali datang ke Sumeria. Nah, gue percaya tuh itu tuh. Mungkin Atlantis bisa disebut kayak gitu. Peradaban atau kota yang pernah hilang. Salah satunya Sumeria. Di situ artefak-artefaknya ada yang menggambarkan orang tinggi dan lain sebagainya yang tadi gue bilang. Gitu. Jadi menurut gue ya percaya, tapi gue entah itu namanya Atlantis atau bukan, gue nggak tahu. Tapi lost teknologi gue percaya itu ada. Lost teknologi itu kayak yang tadi. Lost teknologi itu yang tadi gue bilang selalu ada. Riset dan lain sebagainya. Oke. Ke pertanyaan berikutnya. Sundalen gue juga nggak percaya itu cocok apa enggak. Antartika, menurut lo kalau seandainya Atlantis ada itu, apakah di Antartika or not? Apa di Antartika itu sebenarnya menyembunyikan sesuatu atau hanya gunung es? Gue suka deh sama yang gitu tuh, menyembunyikan sesuatu. Tadi kan kita sempat ngobrolin juga tuh kalau Nazi pernah disuruh untuk ekspor Antartika untuk lihat misalnya ada apaan. Nah, terus gue juga sempat kepikiran kalau Nazi itu sebenarnya nggak cuma ngejajah doang ya. Dia emang benar-benar menguasai dunia pada zamannya. Banyak eksplorasi-eksplorasi yang dilakukan oleh Nazi. Salah satunya, lu tau Shambhala nggak? Shambhala. Jadi Shambhala tuh kayak semacam, ya kayak Atlantis juga sih kurang lebih. Cuma itu dia mungkin kebanyakan mitosnya, faktanya belum terlalu banyak. Di situ dia tuh punya semacam, mungkin kayak semacam makanan atau bahan makanan, gue nggak ngerti. Cuma di situ kalau si si Nazi ini bisa nemuin, itu bisa ngebantu banget buat peperangan mereka. Cuma sayangnya mereka nggak nemuin. Nah, itu gue mungkin jadi lebih percaya lagi sih kalau ya bisa jadi gitu loh. Si Nazi itu pernah ke Antartika untuk eksplorasi. Kayak gitu. Oke lah, kalau kayak gitu baterai juga sudah mau habis ya. Jadi kalau kayak gitu, thank you banget buat kalian yang udah dengerin sampai sekarang. Thank you buat Bagas yang udah main ke konspirasi film dan gue kemarin main ke gaming. Thank you, Bim. Gitu, mungkin akan ada segmen-segmen berikutnya, tentu Justice League kita akan bahas juga. Nah, Oke, kayak gitu aja. Dari Opini Tengah Malam, sampai ketemu di episode berikutnya. Selamat malam, guys.